Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke pembelajarannya. Nah, ayo kita mengamati gambar. Pada gambar tersebut, di pembelajaran 5 halaman awal, kita akan melihat ada seorang bapak yang sudah tua ya, namanya Pak Bejo. Dia itu masih kuat mencangkul ya, kemudian otot-ototnya itu masih kuat, padahal umurnya itu sudah tua. Ya, karena kenapa? Karena Pak Bejo itu sudah biasa ya melaksanakan hal tersebut. Ya, jadi dia itu sangat rajin untuk bekerja ya, kemudian juga aktivitas bertaninya, kemudian semenjak ia masih muda dia melakukannya sebatas dengan kemampuannya. Jadi dia tidak pernah memaksakan kekuatannya. Nah, tahukah antum apa itu otot? Jadi otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Adapun fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Adapun macam-macam otot pada manusia yaitu ada otot polos. Ya, jadi otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ya, bisa kita lihat ya ciri-cirinya yang ada pada layar. Kemudian yang berikutnya ada otot lurik. Jadi otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik dinamakan juga otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Ya, kita juga bisa melihat ya ciri-cirinya itu sudah ada di layar ya untuk lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan otot ya pada manusia dan kemudian otot itu juga memiliki berbagai macam jenis ya. Jadi tadi ada otot polos, kemudian otot lurik dan otot jantung, dan masing-masing otot tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Jadi itulah salah satu ketetapan dari Allah ya terkait salah satu alat gerak aktif ya yang ada pada manusia yaitu otot. Nah, kemudian ayo kita membaca. Ya, jadi silahkan ya antum yang sudah punya buku boleh silahkan dibuka bukunya halaman 108. Di situ ada bacaan halaman 108 ya terkait otot manusia. Jadi tugasnya antum silahkan antum membaca dan kemudian antum menuliskan hal-hal penting ya dari bacaan tersebut ya, tidak perlu dikumpulkan, cukup untuk dibaca saja agar antum mendapatkan informasi terkait pembahasan ini ya. Ya, baiklah, kita lanjut ya di pembelajaran 6. Jadi, pada pembelajaran 6 ini adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat memahami gangguan pada otot dan macam-macam gerak pada otot. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam otot pada manusia.
Nah, kemudian setelah kita mengetahui macam-macamnya, maka kita juga harus mengetahui cara menjaga dan merawat otot pada manusia agar otot kita selalu dalam kondisi yang sehat. Apa-apa saja itu? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Ya, misalnya seperti gambar di samping ya, yang dia tuh angkatnya terlalu berat sekali ya. Nah, sehingga ototnya itu tidak bisa untuk menahan beban tersebut ya. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, ya maka bisa-bisa ototnya itu akan mengalami kondisi yang sakit ya. Kemudian yang berikutnya, melakukan peregangan ya. Misalnya sebelum antum melaksanakan olahraga ya. Nah, antum itu melakukan peregangan otot dulu ya, pemanasan supaya ototnya antum bekerja dengan baik ya dan tidak tegang ya. Seperti itu. Yang berikutnya, melakukan latihan rutin. Ya, jadi latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging ya, yang punya sepeda boleh bersepeda. Latihan kebugaran di pusat kebugaran dan masih banyak yang lain-lain ya. Yang berikutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini juga penting ya. Jadi antum harus menjaga kebutuhan cairan tubuh antum ya dengan rajin mengkonsumsi air putih ya. Nah, jadi diusahakan antum satu hari itu meminum sedikitnya 6 gelas air ya, agar tubuhnya antum juga dalam kondisi yang sehat ya, dan otot-ototnya tidak mengalami ketegangan ya. Dan jangan lupa minumnya juga dalam posisi yang duduk ya, jangan minumnya sambil berdiri. Oke? Fahim tum? Ya. Berikutnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot ya. Jadi banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur, brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab ya, dan bayam. Jadi semua makanan itu memiliki nutrisi ya, dan ingat ya, antum harus memenuhi nutrisi tubuhnya antum ya, mulai dari protein ya, karbohidrat, kemudian serat, itu semua harus ada dalam tubuhnya antum ya. Jadi makan itu jangan asal makan ya, tetapi perhatikan makanannya antum ya, dan jangan terlalu sering mengkonsumsi snack ya, atau makanan-makanan cepat saji. Nah, itu tidak bagus untuk tubuh ya. Nah, kemudian yang berikutnya, meringankan nyeri otot ya. Jadi bagi otot yang sudah kram-kram ya atau nyeri-nyeri, boleh menggunakan krim ya. Ini salah satu contohnya ya. Tapi kalau antum masih muda ya harusnya belum pakai ya krim-krim seperti ini, karena antum masih muda ya, kecuali bagi orang yang sudah tua ya, seperti itu. Tapi kalau antum juga mengalami ketegangan otot, boleh ya menggunakan krim tertentu untuk meringankan nyeri pada otot. Nah, kemudian kalau ototnya antum tadi ya antum tidak jaga ya, maka antum bisa mengalami penyakit ya, penyakit yang berhubungan dengan otot ya. Misalnya keseleo ya. Apakah antum pernah mengalami keseleo? Ya, atau antum pernah mendengar atau ada keluarganya antum yang pernah keseleo? Nah, jadi apa itu keseleo? Jadi keseleo itu merupakan salah satu gangguan pada otot. Nah, jadi keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Biasanya terjadi karena adanya gerakan dadakan atau kurang siapan otot, juga karena adanya paksaan gerak pada otot. Ya, biasanya keseleo ini terjadi di kaki ya. Nah, misalnya antum balik badan tiba-tiba ya, jadi kakinya antum itu bisa mengalami keseleo ya. Jadi hati-hati ya dalam bergerak. Kemudian ya, adapun macam-macam gerak pada otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Ya, antum boleh ya meniru contoh daripada gerak meluruskan ini. Jadi ini ya contoh gerak meluruskan ya, gerak meluruskan lutut, siku atau ruas jari. Ya, silahkan antum boleh mencontohkan gerakan ini ya. Kemudian yang berikutnya, gerak menekan ke bawah atau menurunkan ya. Misalnya gerak menekan lutut ya. Kemudian ada juga gerak memutar lengan ya, sehingga telapak menelungkup. Kemudian gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah.
Nah, kemudian gerak menjauhkan ya, atau gerak, contohnya di sini gerak tungkai menjauhkan dari sumbu badan. Kemudian gerak yang mendekatkan sumbu, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian gerak membengkokkan ya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ya, jadi itu tadi ya macam-macam gerak ya, otot yang itu bisa kita lakukan untuk meregangkan daripada otot-ototnya kita ya. Bisa dilakukan sebelum berolahraga dan setelah berolahraga ya, ataupun mungkin antum kalau sudah lama duduk ya, misalnya duduk belajarnya sudah lama, boleh antum berdiri sebentar kemudian melakukan gerak pada otot ya, agar ototnya antum bisa tidak tegang seperti itu ya, dan tidak sakit. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian tugasnya antum silahkan dilihat ya pada halaman 117 dan 118. Bagi yang belum punya buku ya, boleh silahkan dilihat di PPT ya. Jadi silahkan dibaca dulu bacaannya, kemudian silahkan antum menentukan ide pokok pada setiap paragraf ya. Seperti itu. Ya, jazakumullah khairan kasiron ya atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatannya antum, karena Allah itu menyukai orang-orang yang sehat ya. Kemudian dengan kesehatan maka antum akan semakin baik ya dalam ibadahnya antum. Kalau antum dalam kondisi yang sakit, pasti juga ketika antum beribadah juga tidak enak ya. Maka dari itu jaga kesehatannya antum, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak mengkonsumsi air putih, kemudian tadi makanan-makanan yang bernutrisi, dan jangan lupa untuk berolahraga ya. Itu saja dari Bu Fatma, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.